Ya, selamat malam Om Iwan. Kita Mal ketemu lagi dalam obrolan kita seperti minggu-minggu sebelumnya, malam. seperti tangan-tangan sebelumnya. Dan Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi nih, ngumpul lagi, ngobrol lagi bareng dengan Om Sarir. Om Sarir, apa Ya, kabar Om Sarir? Sehat-sehat Om Sarir? baik, alhamdulillah. Baik-baik Baik. ya, syukurlah. Om Sarir ini sedang sibuk mengembangkan usaha di bidang teknologi. Ya Om ya, mudah-mudahan membawa berkah buat semua banyak orang. Amin. Om Iwan, Om Sarir, malam ini seperti yang sudah kita obrolin di minggu sebelumnya, di obrolan sebelumnya, kita akan ngobrolin soal marine debris lagi, soal polusi di lautan, khususnya mengenai polusi plastik ya, polusi plastik di lautan. Om Iwan, apa nih yang sudah disiapkan? Nanti Om Sarir bisa ikut nimbrung dalam hal-hal tertentu yang bisa dijelaskan lebih lebih dalam soal poin-poin tertentu dalam marine debris ini. Kita mulai dengan Om Iwan yang udah disiapin apa nih Om? Nah, eh ah, apa lari ke tengahnya? Oke, ini coba kita eh ya ini lanjutan dengan Ya, logo trash dari Jaws. Kemudian eh, bagus. masalah utama eh perilaku kita kan. Balik lagi, kita punya pembahasan langsung tentang perilaku, tapi terkait penyebabnya eh, Ya. apa polusi di laut itu ya perilaku kita yang buang sampah sembarangan. Nah, belum lagi Hmm. yang udah lari ke laut itu balik lagi ke pantai orang lain gitu kan. Kemarin di tayangan sebelumnya Hmm. kita bahas ini ya eh, Hmm. bagaimana laut itu mengembalikan ke pantai. Oke, ini ada contoh Ya. perilaku ya yang kata orang Sunda masa sangat pisan. Ini bukan yang di pinggir jalan aja disapu air keluar ke sungai kan. Ini langsung ke sungai, jadi deket banget gitu Ya. sama bibirnya. Sasangkleng itu terlalu ya, Terlalu. keterlaluan. Nah, Hmm. ini referensinya fotonya diambil dari sini, tapi nah ini ada contoh dan nah di sini diceritakan implikasinya bukan cuma ke bintang laut, binatang di laut ya, terus ikan, kemudian Hmm. ketahanan pangan dan itu berdampak pada ekonomi by 2050 ya lama ramalannya UNEP. Kita kita lihat ini. Hmm. Hmm. Nah, kan di terakhir itu tadi ditunjukin menurut UNEP itu by 2050 bisa berdampak terhadap ekonomi secara keseluruhan ya. Nah, ini Hmm. gambarnya yang sebelumnya kan ini ikan paus nih yang ditemukan di Bakahuni mati perutnya penuh plastik. Binatang Hmm. laut lain yang ini kasihan gitu. Ini binatang ini sangat kasihan karena dia dia bisa salah gitu. Plastik dikira ubur-ubur karena makanannya ubur-ubur. Kita Hmm. binatang ini ya. Penyu ya. Penyu adalah salah satu hewan paling ikonik di lautan. Berdasarkan catatan fosilnya, mereka diperkirakan sudah ada sejak 100 juta tahun yang lalu. Hanya ada 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya hidup di Indonesia. Satu hal yang menarik dari penyu, mereka sangat menyukai ubur-ubur. Penyu dari spesies tertentu bisa memakan ubur-ubur lebih dari 200 ekor setiap harinya. Tapi untuk mereka, terkadang sampah plastik juga terlihat seperti ubur-ubur. Dan memang mirip. Plastik ini lalu mereka makan dan kamu bisa perkirakan sendiri akibatnya. Setidaknya lebih dari 1.000 penyu akan mati setiap tahun karena sampah plastik. Padahal kita belum bicara tentang telurnya yang dirampas, dagingnya diambil, termasuk minyak dan karapasnya.
Tidak heran kalau sekarang seluruh spesies penyu sudah berada dalam status terancam punah. Nah, terancam punah, bayangin. Sebelumnya saya berpendapat ikan paus jadi korban itu juga ya, binatang yang innocent. Penyu itu binatang innocent lainnya gitu. Ya dia tidak tidak Sedih banget ya, sedih banget. tidak bisa terancam punah, dan itu binatang yang tidak menyerang manusia gitu. Jadi ya saya sebut binatang Mm-mm. innocent gitu. Nah, kemudian perkembangan PBB dan Uni Eropa nih ya. Ini ada reference bahwa sekarang sedang disusun treaty atau mungkin jadinya agreement nanti ya, yang menganjurkan negara-negara harus memperbaiki waste collection sistemnya dan harus mengembangkan alternatif ya. Jadi mulai meninggalkan plastik yang fossil fuel base yang disebut virgin plastic Mm. di Uni Eropa. Nah, cuman seperti kita bahas sebelumnya juga Pak Om Sarir ya, PBB Ya. ini kan paguyuban negara-negara yang seperti ya kontrol sosial lah ya, tidak tidak begitu punya gigi. Tapi kalau Eropa ini kelihatannya lebih binding. Dia punya parlemen yang sama, punya platform undang-undang yang sama. Nah, di Eropa itu mewajibkan anggotanya untuk membatasi jenis single use plastik tertentu yang spesifik disebut pengaduk minuman itu sama food container plastik itu harus mulai dibatasi. Dan untuk recycle dia punya target 2025 harus 25%, 2029 harus 90%. Nah, kalau kita compare dengan EPR law kita ya tahun 2019 yang Permen KLHK ya, pengurangan sebesar 30%, which is ya nggak tahu gimana ngukurnya gitu. Tapi kalau Mm. ini targetnya harus bisa recycle 90% dari by tahun 2029, mungkin lebih lebih nyata ya. Jadi ini yang Mm. dikeluarkan perundang-undangan oleh parlemen di Uni Eropa. Ya ini reference-nya. Tapi luar biasa Om Iwan ya, itu luar biasa banget loh. Dalam waktu 4 tahun dari 25% menjadi 90% recycle. Dan kalau kita kita kembali ke obrolan kita sebelumnya Om Iwan soal soal recycle ya, kita bicara soal recycle kalau nggak salah mengenai mitos recycle Hmm, bahwa plastik yang bisa di recycle itu secara ekonomis itu kan cuma 2 dari 7 jenis plastik yang sudah diedarkan. hmm. Nah, ini 25% itu tentu saja yang dari dua jenis plastik itu atau dari semua jenis plastik ya Om Iwan. Nah ini Karena kalau dari semua jenis plastik lumayan loh itu. harus kita gali lagi ya. Tapi Hmm. logikanya gini, jangankan Uni Eropa ya, Singapura aja kan sampah plastiknya kan kurang dari separuhnya Bantar Gebang karena Mm-mm. jenis yang Penggunaannya. bisa di recycle itu sudah di-cut gitu. Mm-mm. Kantong-kantong plastik ya. Nah, mengenai multi-layer yang banyak itu ya saya nggak tahu, mungkin di Eropa kita mesti gali lagi undang-undangnya ya. Jadi apakah Ya. multi-layer juga harus di-cut sehingga lebih banyak yang bisa di-recycle? Karena yang kita tahu Mm-mm. dari tayangan sebelumnya multi-layer itu yang jadi challenge yang sulit di-recycle. Mm-mm. Kita targetnya sampai 90%, berarti ya minimal kantong plastik udah nggak ada lah, udah nggak dipakai seperti di Singapura. Ya. Tapi multi layer sih pertanyaannya, apakah dia akan juga mengurangi multi layer sehingga bisa tinggi Ya. target recycle-nya? Ya kita gali lagi mungkin nanti nih yang dikeluarkan di Uni Eropa, tapi itu tinggi tuh. Mm-mm. Nah, Singapura aja by 2022 kan dia sudah 39%, sudah di atas Ya. 25% recycle rate-nya. Mm-mm. Tapi itu semua semua jenis sampah ya, jadi kita nggak tahu soal plastik. Mm-mm. Tapi ya cukup tinggi. Nah kemudian oke, nah ini Om Syahrir mungkin mulai dari regulator gitu ya, production sama recycle, nanti Om Syahrir punya pendapat nih. Ya kita karena udah banyak bahas di perilaku segala macam, kita
tahu lah waste generatornya tuh masyarakat yang utama ya. Dan karena peliknya tuh kita sampai 3 seri. Kita udah siapkan seri ketiga nih Pak untuk perilaku kita udah siapin this karena kita perlu untuk mengetuk pintu berkali-kali. Sekarang Dan kayaknya nggak akan berhenti di cuman ketiga. Terus ya sampai ada perubahan. Sampai ada perubahan. tapi nanti terakhir ada sedikit good news, tapi nanti kita lihat lah. Ini stakeholdernya regulator pemerintah di pusat dan di daerah. Mungkin ada sedikit good news di daerah nanti di bagian akhir kita. Nah, Om Syahrir ada pendapat nggak nih? Beberapa kota ternyata Indonesia sudah nanti kita list kota-kotanya apa aja ya. Tapi balik lagi waste collection sistemnya belum benar gitu karena udah mulai mau menghukum masyarakat tapi waste collection sistemnya masih benar paling nggak saya lihat di daerah saya ya saya belum lihat itu waste collection system gimana Om Syahrir? Tapi paling tidak sebagai regulator sebagai salah satu stakeholders yang ada di situ, paling tidak sudah menjalankan fungsi sebagai regulator, yaitu membuat regulasi. Ekonomi Iwan. Nah, lebih parah kalau kita sebut mereka regulator, ternyata regulasi pun belum ada gitu soal plastik. Ya. Regulasinya Tapi banyak coba. Regulasi sudah cukup banyak. ya, Pak? Banyak. Dari mulai undang-undang tentang pengelolaan sampah, turunannya itu ada Perpres, ada juga kementerian sampai Perda juga ada. Yang penting itu penegakan sanksi law enforcement-nya itu. Jadi yang harus benar-benar kita harus giatkan kembali itu bagaimana prediktif dan preventif. Jadi bagaimana pencegahan dan pemeliharaan. Jadi jangan sampai di hilirnya saja, ya kan? Ya. Selalu memperbaiki, selalu korektif, ya kan? Perbaikan terus, ya. Mengambil sampah di lepas pantai, di sungai, menggunakan berbagai macam cara, ya. Tapi itu adalah imbas dari bagaimana pengelolaan yang memang tidak disiapkan di hulunya. Ya aturan sudah bagus, bagaimana penegakan disiplin dan sanksi itu yang harus ditegakkan. Mungkin yang pertama regulasi itu ada atau belum ada gitu kan? Kalau memang regulasinya memang sudah ada, apakah regulasi tersebut sudah diketahui oleh masyarakat? Kan itu dulu ya. Apakah masyarakat sosialisasinya sudah sampai belum ke masyarakat gitu? Aware nggak, sadar nggak masyarakat akan ada regulasi tersebut? Dari pengalaman saya ya, beberapa kali kita waktu saya sebagai konsultan waste management, memang tidak semua masyarakat mengerti apa sih itu undang-undang tentang persampahan, bagaimana sih peraturan tentang pengelolaan sampah. Ya, itu memang harus digiatkan itu, tidak hanya pemerintah tapi seluruh stakeholder dari bangsa Indonesia ini. Jadi memang harus membawa. Dan tentunya juga dari setiap warga negara harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampahnya. Ya. Saya baru baca tadi pagi ada berita mengenai Pemda DKI menggunakan drone untuk memantau, memonitor masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan sekaligus juga menegakkan aturan mengenai pelanggaran pembuangan sampah yang dendanya 500.000. Kan berarti aturannya sudah ada. Ya. Tapi masyarakat nggak banyak tahu mungkin gitu. Aturannya sejak 2015 rupanya. Nanti kita ada ternyata ya. Jadi ya cuma mungkin baru mau ditegakkan law enforcement dan kontrolnya nih. Mungkin ya, jadi menurut saya untuk yang regulator dan pengelola ini adalah pertama si regulasinya itu sudah ada atau belum ya toh. Kalau misalnya sudah ada, sosialisasinya sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, sudah sampai ke masyarakat, bentuk kampanyenya seperti apa. Terus menerus regulasi ini harus disampaikan gitu. Baru terakhir penegakan aturannya tersebut gitu. Nah, kita nampaknya belum lihat itu semua gitu ya. Baru regulasinya yang ada. Dan kalau ide gitu, mengawasi dengan drone mungkin karena
CCTV di beberapa tempat ada yang diacur, ada yang dikandung, Ada yang dibawa pulang juga mungkin. pulang dipasang di rumah kameranya. Gimana Om Sarif? Jadi memang menurut saya tadi proses tadi itu juga belum dilaksanakan dengan Mm, seksama gitu ya Om ya. mm, Ya, ya makanya kita harus saling bahu membahu ini bekerja sama. Sebelum Jadi bahu tidak, membahu saling mengingatkan dulu kali ya. Ini kita dalam ya, rangka mengingatkan juga ini, mengingatkan ya, pemerintahan. Ya, ya kita coba ini juga dalam rangka mengingatkan ke masyarakat bahwa ternyata ada nanti kita ada list undang-undangnya dan mulai tahun berapa gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian produsen, Oke. produsen apakah mereka terdampak dengan alternatif untuk meninggalkan fossil fuel atau apapun pembatasan single use plastik yang ya seberapa jauh gitu ya regulasi yang kita udah keluarkan sejauh mana dia ngimpact ke produsen, gimana Om Syaril? Hmm. ya, eh, tentu saja bahwa pasti ada eksesnya ya, ada dampak. Hmm. Tapi itu kan pasti harus bisa disikapi. Jadi tidak bisa menang kalah, harus ada win-win solution gitu. Hmm. Ya, kita harus bersama-sama untuk bagaimana pengelolaan sampah ini bisa kita laksanakan dan mengurangi Hmm. sampah-sampah yang littering itu. Bagaimana membuang sampah ya kan tidak sesuai aturan, membuang sampah di apa namanya di sungai, di selokan sampai akhirnya di lautan seperti itu. Jadi kita sekali lagi harus bahu membahu ya. Pertama memang kita sebagai warga negara harus juga mengerti sosialisasi bagaimana nih Ya. pengelolaan sampah yang baik dan benar. Gitu. Tapi memang butuh waktu untuk penyesuaian tersebut gitu. Dan saya merasakan betul di Bali ini gitu. Untuk supermarket kalau kita bicara dampaknya bagi supermarket apakah kemudian menjadi sepi atau tidak gitu. Enggak, ternyata keramaian supermarket tetap saja dan masyarakat yang menyesuaikan gitu. Hmm. Karena di supermarket itu sekarang pilihannya adalah kalau tidak bawa tas sendiri enggak. Kalau gitu pilihannya silahkan dibawa tanpa tas, dia jinjing sendiri produk-produk tersebut tanpa itu. Kemudian atau dia bawa tas sendiri yang kain itu. Kalau tidak ada supermarket akan siapkan, silahkan beli. Kalau nggak ada, supermarket kadang-kadang menyiapkan dus, Hmm. karton bekas itu loh. Silahkan pakai karton bekas gitu. Dan itu nampaknya cukup cukup berhasil gitu kalau di Bali ya, sehingga masyarakat sudah tahu persis kalau ke supermarket dia pasti membawa membawa tas tas kainnya itu, tas dari rumah lah dia bawa. Ya, Dan dampak kepada supermarketnya dari sisi keramaian, dari sisi pengunjungnya rasanya nggak ada ya, tidak terdampak setelah sekian tahun gitu. karena Entah kalau cuman kalau yang tradisional masih sangat plastik bag, gitu. Sangat plastik single use itu, sangat kresek gitulah. di Bali masih berkembang. Maksudnya Yang kantong tradisional ya, kantong kresek masih ya. Oh, karena masih di tradisional, nggak tradisional. ditutup dari tabnya kali ya, jadi masih. Betul, betul, Nah, betul. kemudian ya di Bali mungkin karena merata ya, karena udah perdanya efektif, jadi semua supermarket. Yang saya temukan di Jakarta itu ada salah satu chain supermarket tertentu yang dia udah konsisten juga, dia cuma kasih kardus gitu. Kalau nggak bawa ini kali saya nggak sediain plastik, silakan pakai kardus gitu ya. Oke. Dan tapi supermarket lain masih nyediain plastik, jadi kan lumayan konsisten ini. Dia tidak takut kehilangan pengunjung dengan eh, eh, ini tuh dia lumayan konsisten. Nah, nah Di recycle Jakarta kalau nggak salah salah satu minimarket sudah melakukan itu. Salah satu minimarket yang national chain ya iya, sudah iya, melakukan tanpa plastik. betul. Jadi saya sudah ngalamin. Nah, nah ini dua stakeholders berikutnya nih mungkin Om Sarir banyak pendapat bahkan ada cerita kali tentang NGO nih. Jadi eh, eh, jadi recycle company itu seberapa jauh berperan berubah perilaku atau jangan-jangan malah
malah ini gitu apa menimbulkan persepsi mitos tadi yang kita bahas. Tapi Hmm. gimana menurut Om Sarir? Ya, sebetulnya perusahaan daur ulang plastik itu sangat membantu sebetulnya. Sangat Khususnya waste management untuk ekonomi sirkular. Bagaimana perusahaan daur ulang ini mulai dari tingkat bawah ya, dari pemulung, bank sampah, Hmm. lapak-lapak itu dikumpulkan, terus apa namanya dijual ke perusahaan daur ulang. Memang yang Hmm. jadi dilemanya itu adalah plastik-plastik memang yang ekonomis, yang non ekonomis ya seperti sulit untuk didaur ulang karena tidak ekonomis. Ya, memang itu Iya, dilema. iya. Jadi memang persepsi mitos itu ada, tapi saya lama di dunia plastik, eh, menurut saya perusahaan daur ulang itu cukup bantu Hmm. bagaimana pengelolaan sampah. Minimal mereka mampu untuk mendaur ulang sampah ekonomisnya tidak menjadi sampah yang terbuang di lautan atau di landfill gitu. Ya. Hmm. Terus yang kedua mengenai lingkungan. Nah ini, jadi saya menghimbau ada kolaborasi nih dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup merangkul beberapa NGO, ya khususnya NGO luar negeri ya, agar mereka tuh bekerja sama. Kalau NGO atau waste management lokal, oke lah. Saya lihat mereka sudah bagus, tertib dan kolaborasi dengan pemerintah. Tapi yang NGO-NGO yang dari beberapa yang dari luar negeri, ada yang memang eh, kerjasama, ada juga yang belum. Nah, tolong dirangkul nih, Hmm. supaya mereka tidak menimbulkan image yang kurang baik bahwa Indonesia itu kok nggak bisa mengelola sampah. Karena saya lihat tuh banyak NGO juga yang melihat, sampah di Indonesia ini begitu banyak, tidak terata. Padahal sebetulnya pemerintah dan waste management lokal ini sudah berusaha. Jadi rangkullah mereka ini, jangan kerjanya sendiri-sendiri ya. Hmm. Jadi yang satu nepuk gendang, yang satu gerenjeng-gerenjeng gimana gitu. Jadi nggak jelas. Hmm. Jadi harus dirangkul. Jadi harus bagaimana pengelolaan sampah ini menjadi suatu sistem yang memang benar-benar eh, pengelolaannya benar. Jadi dalam artian jangan hanya hilirnya saja, hulunya. Nah, apa itu? Ya eh, prediktif dan preventif, pencegahan. Jadi rangkulah ini NGO ini bagaimana sosialisasi, ya kan? Hmm. Nah, Betul. ajak mereka untuk bersosialisasi nih, apa sih tentang pengelolaan sampah, bagaimana supaya warga ini mengerti dan tidak buang sampah sembarangan. Itu yang penting, Ya. ketimbang ya ngambilin sampah di laut yang tidak kelar-kelar. Nah, saya nggak ngerti kapan kelarnya, kalau selesainya kalau sampah di lautan diambil terus, itu namanya Hmm. korektif itu. Ya kayak orang kebakaran ini cuma nyemprotin aja gitu, apinya masih ada. Ya. Jadi harus Ya. dari hulu ya. Nah, Ya. rangkulah ini beberapa yang memang belum dirangkul sama pemerintah, ya kita berkolaborasi agar hulunya ini bisa eh, bagaimana masyarakat ini mengerti ya. Hmm. Jadi Ada jangan yang hilir. ada yang ada yang sudah bagus dilakukan Om Sahrir dan Om Iwan. Kembali di Bali ya. Entah kenapa memang Bali mungkin karena memang itu jendela dunia sehingga kalau melakukan sesuatu di sana itu exposure-nya bisa baik itu ke beberapa negara-negara lain di luar Indonesia. Nah, ada satu dua NGO di Bali dari luar nih Om Sahrir. Dia bekerja sama dengan pemerintah daerah supaya si sampah itu tidak, khususnya plastik itu tidak sampai ke laut, mereka cegatnya di sungai-sungai. Hmm. Mereka cegat di sungai-sungai, mereka bersihkan sungai-sungai sehingga tidak sampai ke laut gitu. Jadi Ya, mungkin mungkin yang tadi dimaksud oleh Om Sarir adalah sambil kita benahi yang di hulu, yang di hilir kita rapihkan gitu. ya, Hmm. ya. Tapi yang Gitu. penting Jadi bagaimana sampah itu tidak sampai jatuh dari selokan mengalir ke sungai-sungai betul, sampai ke lautan. Nah, betul, itu betul, salah betul. satunya law enforcement, sanksi itu. Ya, Benar, Jadi benar, benar. ya. kalau Tapi sampai membuang sampah sembarangan itu akan tidak terjadi kalau Oke. hulunya ini ya dijalankan gitu, Ya, ya, penertiban bagaimana mengelola sampah yang baik. ya. Ya, sebetulnya sih sudah ada beberapa contoh-contoh kecil yang bisa
bisa menjadi model ya. Kalau itu kemudian di copy paste ke beberapa daerah-daerah lain gitu. Cuman sebesar apa kemudian keinginan atau niat untuk mengcopy paste sukses story ini ke daerah-daerah lain itu aja mungkin ya. Ya. Mencegah di Ya, sungai Om. itu lebih efektif ya daripada Iya. ngambilin yang udah di laut Hmm. gitu ya. Mungkin Ya, dan ongkosnya juga jauh lebih murah kan? Jauh lebih murah ya. Iya. Ya. hmm, Oke, Om, kita ada 5 menit lagi nih, Om. Kita oke. Nah, si Indonesia kan masalah utamanya adalah waste collection dan perilaku mm-mm. ya. Nah, kemudian ada sedikit good news nih. Kita list down bahwa jadi udah ada yang berlakukan stick beberapa Pemkot ya. Ternyata Mataram contohnya, tapi ini ya saya nggak tahu dengan kriteria apa maksimum sampai 50 juta. Tapi biasa seperti undang-undang biasanya maksimum, tapi kan eh, Ya. nggak sampai segitu juga kali ya perlaku Mm, mm. referensinya ini. Dan katanya Malang kalau menurut berita ini Malang akan mengikuti sama juga maksimum 50 juta. Ya, saya kaget ini ternyata sudah ada sejak 2019 nih Tangsel. Ini referensinya tuh kan 2020 Ya. beritanya tapi undang-undangnya 2019. Ya, Nah, Om, kayaknya perlu dicari tahu nih, Om, kok bisa kompak nih, Om, ya 50 juta, 50 juta, 50 juta. Ini memang ada aturan induknya atau apa nih kok sampai sama nih? Kalau betul. kita lihat Lombok, Jatim, Tangerang kan 3 daerah yang mencar-mencar jauh gitu ya. Mungkin maksimum aja mereka set maksimum 50 juta ya. Mungkin mungkin Ya, ada kok nggak 25 juta, kok nggak ada 40 referensinya juta ya. gitu. Nah, yang cukup punya pendirian adalah DKI ini. Dia nggak muluk-muluk, 500.000 deh gitu. Tuh kan. 500 Ya ribu itu. dendanya ya, ini ada referensinya. Tapi juga yang cukup menjadi tanda tanya, sejak 2015 sudah ada. Ya kalau saya jalan di Tamrin Sudirman sih emang bersih dan secara konsisten ada tempat sampahnya ya. Tapi Hmm. nggak tahu di luar lain kayak kayak menurut saya sih masih belum efektif ya. Ya gitu. Hmm. Dan oke, ya itu ya yang terakhir yang kita bisa share. Jadi eh Om-om, Om Freddy, Om Syaril mungkin ada lagi pesan penutup. Ya, kalau saya sih melihatnya bahwa yang kita obrolin kali ini adalah lebih kepada di level hulu ya, seperti tadi Om Sadir katakan bahwa kita ini ngobrolin di level hulu gitu, yaitu bagaimana kemudian pemerintah harus membuat regulasi gitu ya, atau mengadakan regulasi berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya, sekarang lebih spesifik mengenai pembuangan sampah atau littering dan juga dendanya gitu. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, setelah ada regulasinya, maka harus disosialisasikan. Habis sosialisasi, kampanyenya seperti apa nih? Nah, mungkin kampanyenya atau sosialisasinya seperti Om Syarif tadi bisa sampaikan, kita bisa berkolaborasi, berhubungan dengan bekerja sama dengan NGO-NGO, karena mereka juga punya concern yang sama gitu dengan kita, dengan tujuan yang sama, yaitu bagaimana membuat lautan menjadi bersih. Karena kalau kita tidak atasi sekarang, itu dampaknya ke puluhan tahun yang akan datang luar biasa gitu. Hmm, Nah hmm, itu mungkin, jadi setelah ada regulasi, kampanye mengajak teman-teman NGO, kemudian penegakan regulasi, hmm, gitu, mengajak aparat, gitu, hmm. sehingga semuanya ada prosesnya, ada flow-nya, gitu lah. Kalau menurut saya, Om Saril bagaimana, Om Saril? Masih ada waktu Ya, berapa ya, menit? ya. Sepakat sih, Pak. Ya Ya, gitu ya, tadi kurang lebih. bisa kita berkolaborasi, bekerja sama, Hmm. mensosialisasikan apa yang kita mempunyai pengetahuan tentang pengolahan sampah, ya kita sebarkan, baik itu secara ruang lingkup dekat, atau Hmm. nanti juga kalau misalnya kita bisa diajak bekerja sama, kita siap. Ya, ya, ya. Oke. Mungkin para apa namanya? Kadang-kadang kita berpikir bahwa NGO ini harus di level pusat gitu, ngobrolnya mungkin ya. Sehingga saya jarang melihat ada pemerintah daerah yang bekerjasama sama NGO tertentu, khususnya dalam hal ini ya, dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan atau
ya pengelolaan sampah plastik ini gitu. Sebetulnya sudah Tapi ada, kalau sudah ada ada ya, Pak Bro. Ya, ya kalau di ada Bali ya. saya ngelihat banget gitu, dan itu saya nggak heran kalau Bali memang karena mewasannya mungkin internasional gitu ya. Cuman kalau daerah-daerah lain saya belum lihat. Yang perlu perhatikan itu simponinya, dalam artian ya seperti tadi saya jelaskan. Permainannya itu jangan yang satu mukul gendang, yang satu ketimping atau alat musik lainnya, tapi nggak padu gitu kan. Ya iya, Jadi suaranya itu cempreng, nggak. persis, Nah itu persis. tujuannya apa sih ini? Ya kan mengurangi sampah, ya kan Mm-mm. mengurangi sampah khususnya marine debris ini. Ya, Ya, ya. seperti diketahui kan Indonesia nomor 2 terbesar, nomor 1 Mm-mm. Tiongkok. Tapi kok negara Tiongkok nih adem ayem aja nih pemberitaan Mm-mm. sampahnya ya, atau apakah memang begitu kuat Tiongkok mengatur pengelolaan sampahnya atau bagaimana? Mm-mm. Nah, kita ini supaya bisa turun sampah kita ya dari peringkat 2 mungkin bisa lebih rendah lagi, bahkan mungkin target kita ya seperti tadi peta jalan sampah, bagaimana pengurangan sampah itu sudah bagus, ya tinggal Mm-mm. bagaimana implementasinya ya, itu Mm-mm. menurut saya. Ya, Om kalau Iwan, di Tiongkok kelihatannya memang NGO ini dibatasi gerak-geriknya ya, dan mereka memang karakteristik pemerintahnya gitu kan, agak mm. tirani. Nah, kita oke lah, kita nggak mau tirani kayak Tiongkok, tapi minimal kayak Om Freddy bilang dirangkul ya, supaya Mm. Ya, nggak jadi bola dirangkul. liar, terus malah apa aktivitasnya tuh malah merugikan image pemerintah gitu kan. Iya, Ya, Ya betul, betul. dirangkul gitu. So far yang ya, dirangkul kelihatannya asosiasi, mungkin belum banyak NGO luar negeri yang ya. dirangkul pemerintah. Yang kita sering lihat adalah NGO-NGO itu malah menjadi semacam berkonflik jadinya sama pemerintah gitu. Mm-mm. Hanya mengkritik jadinya gitu. Karena mungkin tidak ada rangkulan tadi ya. Padahal kalau misalkan bisa kita kawinkan dengan model sebuah perusahaan consumer goods misalkan, NGO ini mungkin bisa diajak kerjasama sebagai marketing project dalam tanda kutip, marketing projectnya si pemerintah daerah gitu dalam rangka bagaimana mensukseskan sebuah project atau sebuah program. Sebetulnya bisa seperti itu. Ya, mereka sudah banyak jadi marketing projectnya perusahaan FMCG ya, beberapa. Iya, Kenapa nggak jadi marketing projectnya pemerintah juga? betul, betul. Nah, itu. Itu maksudnya. Oke, mungkin kita nggak bisa selesaikan dan memang kita tidak mungkin bisa selesaikan dalam obrolan sesingkat ini mengenai bagaimana kita mengurangi marine debris. Tapi paling tidak apa yang kita obrolin, kita berusaha bisa berkontribusi sedikit apapun, sekecil apapun, dan kita nggak akan bosan-bosan akan terus ngobrolin soal sampah ini sampai kita paham, sampai teman-teman kita paham, saudara-saudara kita paham. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan banyak komentar, memberikan masukan-masukan buat obrolan ini, sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas obrolannya. Ada yang minta bercanda, tapi kita bercanda sebisa mungkin, karena memang ada obrolan-obrolan topik-topik yang kalau kita bercandain rasanya agak nggak cocok gitu, karena memang kalau masalah sampah bisa bercanda, bisa enggak gitu. Jadi kalau yang bercanda kita akan bercandain, tapi kalau enggak kita harus serius juga. Anyway, terima kasih Om Iwan, Om Syarif. Hmm. Kita ketemu Ya, lagi di obrolan sama-sama. yang akan datang. Kita ngobrol apa minggu depan, Om Iwan? Minggu depan tuh rencananya lanjutan perilaku tuh, perilaku Kita ngelanjutin lagi soal perilaku. Kita akan bikin seri peta nanti ketiga. bagaimana perilaku manusia dalam membuang sampah ini, perilaku orang-orang kita dalam membuang sampah ini. Dan Apa penyebabnya gitu ya? Apa sebabnya kok bisa orang punya perilaku seperti itu? ada reference penyebab-penyebabnya kita paparkan tuh. Lah Ya, ya, oke. mudah-mudahan kita Perilaku. mudah-mudahan kita bisa obrolin itu dengan lebih jelas lagi di minggu depan. Ya, terima kasih Om Iwan, Om Sarir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, Sehat-sehat Ya, semuanya. makasih Terima Om. kasih. selamat malam. Bye. Ya, Yuk, selamat selamat malam. malam. Ya.